Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demelinda Putri. Saya dari kelas 2 Sistem Informasi B. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, saya akan membuat video tutorial yang mana itu mengenai modul 6. Nah, di modul 6 ini sendiri itu ada eh, penerapan template third party, lalu itu ada CRUD, data pelanggan part 1. Nah, pada penerapan template third party ini, kita itu akan menerapkan template third party yaitu Vault template ke Laravel. Informasi lebih lengkap terkait Vault ini dapat kita lihat di link GitHub. Nih contohnya di sini. Hmm, ya, situlah pokoknya. Habis itu, nah langkah pertamanya itu kita akan mendownload ini linknya. Sebelumnya itu saya sudah mendownloadnya. Lalu kita akan mengekstrak filenya itu sehingga foldernya itu seperti ini. Nah, di sini ini mana download. Ini folder yang sudah diekstrak tadi. Ini isinya ada CSS, asset, page, vendor, index. Index ini tampilan gitulah. Nah, eh selanjutnya itu restore Laragon. Lalu akses http://vault-template.test. Nah, di sini tuh kita mengakses yang udah kita download tadi. Nih, ini dia tampilannya, tampilan template tadi. Dashboard demo. Lalu di sini tuh ada dashboard, Kanban, transaction, setting. Nah, itu ada table, ada page example, komponen, dokumen. Inilah tampilan dari template. Nah, ini gitu. Nanti kita ngambil dari sini aja. Nah, oke. Lalu lanjut langkah kedua. Langkah keduanya ini kita akan kembali ke proyek kita masing-masing yang dimana di sini proyek kami itu bertema barbershop. Nah, kita akan membuat folder baru di public dengan nama asset admin, lalu kita akan mengcopy folder image JavaScript, CSS, dan vendor yang ada pada kelas Vault template ke folder asset admin. Nah, yang tadi itu, yang ini, kita tuh akan mengkopinya ke dalam folder baru di public dengan nama asset admin. Nih, asset admin. Workshop. Lalu di public, di asset admin. Nah, kita akan mengpastinya tuh di sini, foldernya tadi. Nah, selanjutnya ini bebas sih, kita mau letaknya itu di mana. Terus kita akan membuat file baru dengan nama dashboard.blade.php di resource view admin tadi. Asset admin kita buat view di sini. Hmm, kita buat di sini. Tadi tuh saya tidak membuat folder. Kita bebas sih, semana nyamannya. Nah, di sini. Ini udah disalin sih dari templatenya, tapi nanti kita coba. Lalu kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk menjadikan halaman awal sehingga silakan kembali ke folder class float lalu masuk ke directory page dashboard dan kita akan membuka file dashboard.html. Page number. Nah, lalu kita akan mengcopy seluruh isinya dan kita masukin ke dalam ini, ke dalam file dashboard.black.php ini. Selanjutnya itu kita akan membuat basic controller dengan nama dashboard controller. Lalu kita akan meng-create function
index yang memanggil view dashboard blade.php. Nah, di sini kita buka dashboard. Ini sebelumnya udah kita bikin ya. Em, bikinnya itu dari terminal. Nah, tutorialnya tuh ada di video sebelum-sebelumnya. Jadi biar mempersingkat video kali ini, eh, kita langsung aja. Udah. Nah, di sini public function index, lalu kita akan memanggil view yang dimana view-nya itu dashboard yang ada di view tadi. Untuk sudah, lalu kita jangan lupa untuk membuat root dengan alias dashboard. Nah, di sini kita buat root di web. Ini web. Nih, nih rootnya ini udah dibikin juga sebelumnya. Nah, ini gak salah ya. Soalnya udah langsung jadi. Nah, langkah ketiga. Lanjut aja. Kita itu perlu menyesuaikan direktori untuk CSS, image, dan JavaScript yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di aset admin tadi. Nah, misalnya contohnya nih CSS. Nah, CSS -nya tadi itu kan masih titik-titik tuh. Nah, kita akan mengubahnya sesuai dengan ini. Aduh, ini contohnya. Href, aset admin, slash CSS, slash vault CSS. Coba cari di sini dashboard. Mm, mm, mm. Nah, ini contohnya. Aset, terus kita bikin aset admin, lalu CSS, vault.css. Ini stylenya gitu aja. Lalu itu kita akan mengganti seluruh bagian image ini menjadi sebagai berikut. Nah, ini tuh untuk gambar yang contohnya nih, kayak ini. Ini tuh tadi sebelumnya tuh sebelum kita buat menambahkan admin itu tadi gambarnya itu tidak ada. Nah, inilah gunanya. Kita tambah kayak aset, admin, nih kayak gini. Aset, admin, image, brand. Itulah contohnya. Kita coba lihat di sini. Image. Nih, kita buat aset admin. Nah, pokoknya yang ada image-nya tuh kita tambahin admin aja. Karena dari template-nya tuh udah ada gambarnya gitu. Lalu kita akan mengganti seluruh bagian vendor sebagai berikut. Kita coba cari vendor. Nah, ini. Kita sesuaikan sama yang ini. Tapi tadi belum sih. Hmm. Nah, jika sudah, tampilan dashboard template vote akan terlihat sebagai berikut. Nah, tadi tuh ada juga yang udah diubah-ubah. Jadi, tampilan dashboardnya itu cuma ada dashboard, pelanggan, sama table. Nggak sesuai sama template. Karena itu kami em, mengambil file-file yang kami perluin aja untuk project pertemuan ke-6 ini. Lalu kita akan release blok teknaf dengan ID sidebar menu dengan kode berikut agar sidebar lebih bersih. Ini kita tinggal salin aja sih di ID sidebar menu di nav tuh. Oh iya, kalau misalnya tuh biar nampak tag-tagnya tuh kita bisa tutup. Kalau kayak gini kan banyak nih. Nah, kita tuh bisa tutup. Jadi kita tuh bisa jelas yang di mana ini head nose. Head ini kita tutup body nav of mains. Mainsnya nggak usah. Enough.
Nah, kalau kayak gini kan kita nampak. Jadi kita bisa mengubah yang kita penting-penting aja. Nah, ini vendor yang tadi. Oke, lanjut. Ini tadi udah di copy ya sebelumnya. Kita cari sedebar dulu. Sidebar. Nah, di nav ini udah kita copy sebelumnya. Coba, coba cari dulu. Sudah sih, kayaknya. Mana dulu? Nah, ini kan udah di copy kan. Biar dia tuh tampilannya tuh biar lebih rapi gitu. Oke, lanjut. Kita ke CRUD, data pelanggan part 1. Nah, langkah pertamanya itu model dan migration. Kita akan membuat model CRUD untuk data pelanggan. Nah, di sini tuh pada ini kita bisa pakai PHP Artisan Make Migration Create Table pelanggan di terminal. Nah, sebelumnya itu tadi saya juga udah buat. Nah, ini contohnya kita buka di sini. Di database, terus ada migration. Nah, setelah kita udah em, membuat ini, apa namanya, yang ini tadi, PHP Artisan Make Migration Create Table, table pelanggan. Nah, hasilnya itu akan ini, create user, itu semacamnya, migration. Nah, lanjut. Kita akan mengsalin kode berikut pada function up dan function down. Ini kita di public function up dan function down. Ini kita copy aja. Di sini kita akan mengkopinya di sini. Di dalam migration yang udah kita buat tadi, kita buka create table, lalu ini ada public function up-nya, tuh kita copy di sini. Itu. Lalu ada function down. Function down-nya kita copy di sini. Selanjutnya itu ada kita akan menjalankan perintah berikut di terminal. Nah, ini akan sebelumnya tadi juga udah dijalanin. Nah, jadi dia tuh hasilnya tuh akan seperti ini. Sama kok. Habis itu ada langkah kedua yaitu setup primary key dan table relate column. Nah, setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya itu akan membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database ini. Nih, PHP Artisan Make model pelanggan, nih kita akan menjalankannya tuh di terminal. Nah, sebelumnya itu tadi saya sudah membuatnya juga. Nah, di sini app, mana dia? Nih, do di models nih. Sebelumnya kan udah kita buat, jadinya dia ada. Kan, udah. Oke. Nah, kita harus menetapkan apa yang menjadi primary key, table, serta kolom yang dapat diisi oleh user dan bagian VLAN select. Nih, kita ubah file isi filenya menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya itu di sini saya akan menjelaskan ini mana itu tuh tabelnya ini merupakan kolom-kolomnya yang itu ada pelanggan ID, first name, last name, birthday, gender, email, phone. Nah, itu. Yang itu adalah di public function app. Nah, pada di sini tuh tadi kan udah ada tuh di atas nih. Jadi kita ubah dia di sini. Nah, ini. Sebelumnya tadi juga saya sudah membuatnya. Lalu lanjut kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita akan membuat resort controller pelanggan yang yang akan menjadi logika bisnis dengan pemanggilan model dilakukan. Nah, di sini tuh kita akan
membuat la- di terminal PHP Artisan Make Controller, pelanggan controller resort, min resort. Nah, udah tadi sebelumnya di pelanggan controller. Nah, ini. Lalu di bagian indeksnya itu ada string page data, data pelanggan, lalu ada pelanggan. Lalu kita return view nih untuk pemanggilan pelanggan indeksnya. Lalu tidak lupa juga kita untuk membuat root dan mengimport kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses ke halaman indeks. Nah, root pelanggan kita buka di web, root pelanggan. Nah, yang ini. Nah, sebelum itu kita tidak lupa juga mengimportnya, import gitu, per kelas. Nah, perhatikan pada pemanggilan view admin pelanggan.index ini. Untuk menunjukkan pada folder admin, terdapat folder baru dengan nama pelanggan, lalu dalam folder tersebut dapat file index.blade.php. Format penulisan ini dilakukan agar folder pada view terstruktur dan dikelompokkan sesuai modulnya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Folder pelanggan. Seperti ini. Nah, folder pelanggan di dalam folder pelanggan itu ada dua file. Yang dimana ada file untuk create.blade.php, lalu yang kedua itu ada index.blade.php. Oke, lalu kita copy isi dari dashboard Blade yang akan sebelumnya sudah disiapkan di admin pelanggan index.php. Lalu perhatikan dari antara tag min berikut. Nah, sebelumnya itu tadi saya sudah membuatnya. Ini admin pelanggan index.php. Di dashboard PHP, dashboard blade.php. Dalam ini dashboard blade.php. Lalu admin index. Oke. Udah, pakai div yang ada. Ini udah juga. Ini kita tinggal menghapus tag div aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, pastikan bahwa halaman awal pelanggan dapat diakses dan tampilkan seperti berikut. Kita coba. Sebelumnya karena udah dibuat juga, jadinya kita lanjut aja materinya dulu. Nah, langkah keempat itu setup UA dan from create. Nah, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Nah, kita tinggal salin aja kodenya ini, lalu kita pastikan. Nah, contohnya tuh ada di sini. Udah diikutin. Ya udah, ini udah. Lalu kita akan menghapus kelas aktif pada nav item milik dashboard sehingga tampilan sidebar akan. Oke, ini udah juga. Lakukan hal yang sama pada dashboard.blade.php agar juga tampilan menu pelanggan saat mengakses dashboard dan menghapus kelas aktif pada tag li pelanggan. Custom memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif. Nah, contohnya tuh kayak menu yang kita mau tekan nih, jadi dia itu kelihatan aktifnya gitu. Itu kegunaannya. Oke, selanjutnya itu akan membuat breadcrumb, title, dan tombol tambah data. Nah, kita akan mengsalin kode ini di pelanggan index.blade.php. Nah, ini udah sesuai semuanya. Hmm, udah. Nah, sehingga bentuk akhirnya itu seperti ini. Data pelanggan. Nah, ini udah.
Selanjutnya, tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena ada function create. Pelanggan controller belum kita sesuaikan, lakukan penyesuaian berikut. Nah, di function create, nah kita tambahin ini, biar dia tuh mengarahkan ke halaman pelanggan create yang ada di view gitu. Nah, lalu jangan lupa membuat file baru dengan createblade.php di folder admin pelanggan. Lalu kita copy seluruh isi index.black.php ke createblade.php. Create, create. Nih, udah kita copy juga sebelumnya, oke. Lalu, nah oke juga udah. Nah, di sini tuh untuk tambah data. Ini, oke, kita masuk ke directory page. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuatkan from data pelanggan. Nih, masukkan ke directory page dan buka file setting.html. Di kita share teksnya general information. Telah. Oke, itu dah. Hmm, nah, tampilannya itu akan seperti ini. Tuh. Ini itu untuk meng-create data yang akan kita masukin. Nah, akhirnya bisa masuk. Nah, action from root pelanggan. Ini juga kita akan membuat rootnya, yaitu pelanggan store di web. Oh, ada pelanggan langsung ke store. Oke, apa? Oke. Ini lebih simpel sih, nggak terlalu mengikutin yang ada di modul. Nah, pada function store di pelanggan controller, kita cek apakah saat mengsubmit from ini, semua inputan from ini berhasil dipasang ke controller dengan melakukan debug menggunakan dd request all. Coba kita lihat dulu di pelanggan. Nah ini, dd first request all. Ini nih digunakan untuk menampilkan data yang kita inputkan. Debug gitu. Nah contohnya kita akan menginputkan name Dea, last name-nya Melinda. Lalu kita akan memasukkan tanggal lahirnya. Nah, di sini gendernya. Lalu kita akan copy ini. Pokoknya 0877666. Oke, lalu kita save. Nah, jika keluar seperti ini, berarti sudah selesai. Oke, sekian. Sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.